dalam rangka penyerahan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2021 pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Marlina Limbong STK. Shalom, Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dan yang beragama Kristen saya pimpin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di saat ini. Betapa besar kasih kemurahan, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tak mampu membalas setiap berkat-Mu selain kami mengangkat hati dan syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau mengizinkan kami untuk ada dalam ruangan ini, mengikuti acara pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Papua dalam rangka penyerahan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021. Kami mohon Bapa, berilah kekuatan, kesehatan, hikmat dan bijaksana untuk setiap hamba-Hamba-Mu, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik, seturut kuasa dan kehendak Bapa sendiri. Bahkan Tuhan berkati rapat paripurna yang akan berlangsung beberapa hari ke depan, sehingga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang positif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di atas negeri ini. Berkatilah hamba-Mu, ketua dan wakil, serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, bahkan semua tamu dan undangan. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Gubernur Papua, Forkopimda, dan Sekda serta seluruh pimpinan SKPD. Berilah kekuatan dan kesehatan senantiasa dalam mengemban seluruh tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya dengan baik, seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami. Secara khusus, berkatilah tanah Papua dalam segala perbedaan dan kemajemukan. Tuntunlah kami untuk terus mengemban sikap toleransi, sikap menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Biarlah damai dan sejahtera-Mu senantiasa tercipta di antara kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang mendiami negeri ini dalam setiap karya dan kehidupan masing-masing. Cukupkanlah senantiasa apa yang dibutuhkan umat-Mu dalam hidup setiap hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang terlalu sering kami perbuat melawan kehendak-Mu.
dan biarlah kasih, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tuhan dari kita semua. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan daftar hadir anggota Dewan dan pembacaan surat penugasan nomor 120-6301 tanggal 9 Juni 2022 oleh Sekretaris Dewan. Pimpinan rapat, kami laporkan kehadiran anggota Dewan pada rapat paripurna penyerahan dan pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2021. Pada hari ini, Kamis 9 Juni 2021, dari jumlah 69 anggota Dewan telah hadir 40 anggota Dewan, belum hadir 28 anggota Dewan, berhalangan tetap 1 anggota Dewan. Demikian catatan tadi. Gubernur Papua, surat penugasan nomor 120-6301 dasar dalam rangka pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam rangka penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2021, mempertimbangkan untuk tidak terjadi kekosongan pimpinan pemerintah Provinsi Papua dalam pembukaan rapat paripurna DPRD selama Gubernur Papua berhalangan. Dengan ini memerintahkan menugaskan kepada nama Dr. M. Ridwan Rumasukur SEMM NIK 1904 1014 198603 1016, pangkat pembina utama, jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, untuk 1. Mewakili Gubernur Papua pada pembukaan rapat paripurna DPRD. 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua. Masa penugasan terhitung mulai sejak dikeluarkan surat penugasan ini sampai rapat paripurna selesai. Surat penugasan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 9 Juni 2022. Gubernur Papua tertanda Lukas Nmb, SIP, MA. Sekian. Kata pembukaan rapat paripurna dilanjutkan dengan sambutan pimpinan rapat. Rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, undangan dan hadirin yang saya muliakan. Selamat siang, Shalom. Sebagaimana dilaporkan Saudara Sekretaris Dewan, dari jumlah 69 orang anggota Dewan telah tercatat hadir 40 orang anggota Dewan, belum hadir 28 orang anggota Dewan, dan 1 orang anggota Dewan berhalangan tetap. Sesuai dengan pasal 128 ayat 1 huruf B Peraturan DPR Papua nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Pembukaan rapat paripurna dengan agenda penyerahan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021
pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022 dapat dilaksanakan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Sekda Provinsi Papua. Yang saya hormati anggota Forkompinda, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, yang saya hormati Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR Papua, yang saya hormati Kepala Perwakilan PPKRI Provinsi Papua, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan SKPD Provinsi Papua, yang saya hormati para pejabat sipil TNI Polri, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perguruan tinggi swasta dan negeri, organisasi wanita, insan pers, dan para undangan yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mengawali sambutan ini atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita diberikan meringankan langkah untuk menghadiri serta mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada hari ini. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada hari ini dalam rangka menyampaikan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 19 ayat 1 kepala daerah menyampaikan ke KPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Papua akan melakukan pembahasan terhadap KPJ yang telah diterima dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Adapun hasil dari pembahasan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Papua menerbitkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Papua dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan: 1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. 2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis kepala daerah. Hadirin sidang Dewan yang saya muliakan, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur yang sebentar lagi akan disampaikan oleh saudara gubernur yang akan menjelaskan 1. Arah kebijakan umum pemerintah daerah. B. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah. C. Penyelenggaraan urusan desentralisasi. D. Penyelenggaraan tugas perbantuan. Dan E. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam pembahasan akan mengoptimalkan peran komisi-komisi Dewan sesuai dengan tupoksinya serta badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Untuk itu, saya menghimbau kepada pimpinan dan anggota komisi serta anggota badan anggaran Dewan agar dapat membawa RKPJ ini sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Papua dapat menghasilkan sebuah keputusan yang berisi rekomendasi sebagaimana pelaksanaan pemerintah pada tahun ini. Hadirin sidang Dewan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyampaikan apresiasi kepada pimpinan SKPD dan jajarannya atas kerja nyata dan kerja kerasnya dalam membangun Papua, dan kami informasikan bahwa pada hari ini juga jam 14.00 WIB akan dilaksanakan rapat paripurna penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan rapat paripurna hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Jayapura 9 Januari 2021. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Ketua Joni Banua OSE. Dipersilakan untuk foto bersama. Penyerahan selesai. Kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Papua dan pimpinan DPR Papua disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Pidato tentang materi persidangan oleh Gubernur Papua yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Papua. Kepada Bapak Sekretaris Daerah Papua disilakan. Pidato pengantar pembukaan rapat paripurna penyerahan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua tahun 2021. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, yang mulia pimpinan Majelis Rakyat Papua, para anggota
dan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Kanwil Kemenkumham, Pak Kabinda, para pimpinan perbankan, sekretaris daerah Provinsi Papua, para asisten sekretaris daerah, para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, para pejabat sipil TNI dan Polri, para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, organisasi perempuan, organisasi pemuda, wartawan serta hadirin undangan yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali pidato pada agenda sidang paripurna hari ini, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan untuk menghadiri pembukaan sidang paripurna DPR terhadap penyerahan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun anggaran 2021. Materi sidang paripurna saat ini penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana harapan seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021 ini merupakan wujud kinerja pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun ketiga pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023. Penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Papua tahun 2021 masih mengalami dinamika perkembangan keadaan yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan beberapa kebijakan penganggaran keuangan daerah dengan melakukan refokus dan realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa sebagai alternatif pembiayaan dalam rangka mengakselerasi penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Perubahan dasar yang terjadi berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan atau pengurangan alokasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPD tahun 2021 merupakan fase yang memastikan rencana-rencana yang dilaksanakan telah mengarah kepada perwujudan visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Untuk mendapatkan gambaran tersebut secara mendetail telah dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021 yang telah dibagikan kepada saudara-saudara anggota Dewan yang terhormat. Dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi
mengawasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, memuat arah kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, kami awali substansi laporan ini dengan menjelaskan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah Provinsi Papua yang meliputi kinerja pendapatan, kinerja belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2021. Adapun kinerja target rencana pendapatan daerah berlangsung cukup efektif dengan realisasi sebesar 95,78%. Demikian pula pengelolaan belanja daerah dengan memperbandingkan antara anggaran belanja yang direncanakan dan direalisasikan di akhir tahun ini juga menunjukkan kinerja yang baik, di mana realisasi penyerapan mencapai 85,45%. Pencapaian realisasi belanja ini menggambarkan adanya optimalisasi belanja dan efisiensi belanja yang didukung dengan penguatan pengawasan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 melalui pengawasan internal dan eksternal. Terkait pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Papua, tetap mengoptimalkan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintahan daerah. Berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut, selanjutnya akan dijelaskan pula kinerja pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Papua, mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh SKPD dikelompokkan menurut urusan untuk pelayanan wajib non dasar, urusan penunjang dan urusan pilihan. Secara umum, capaian kinerja menurut hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2021 oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan capaian kinerjanya. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilaksanakan oleh SKPD yang mendapatkan sumber anggaran dari kementerian dan lembaga terkait dari pemerintah pusat, dikelompokkan dalam 3 sumber dana, yaitu dana rekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus, cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua semakin meningkat. Meskipun demikian, dalam pengelolaannya perlu diupayakan berbagai perbaikan agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan merupakan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh mitra kerja pembangunan daerah atau program bantuan internasional dari beberapa negara sahabat yang setiap tahunnya meningkat, dilaksanakan di Provinsi Papua. Hal yang harus mendapat perhatian dari program-program tersebut adalah praktek cerdas yang dijadikan pilot project, hendaknya menjangkau hingga wilayah terisolir dan dapat diadopsi oleh SKPD baik provinsi maupun kabupaten kota. Sidang Dewan yang terhormat, secara umum, capaian kinerja dan sasaran pada tahun 2021 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan mengenai tingkat efektivitas pencapaian sasaran, walaupun masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Secara umum sudah memperlihatkan capaian yang baik. Berkaitan tingkat efisiensi, kinerja tahun 2021 memperlihatkan presentasi yang berbeda-beda untuk setiap program dan kegiatan. Namun demikian, dapat dikemukakan bahwa dengan diserapnya anggaran menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Upaya mewujudkan suasana aman, tentram, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam bingkai NKRI telah membuat hasil. Hal ini dapat dilihat oleh angka kriminalitas
yang terus menurun. Perubahan juga terlihat dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Papua sejak tahun 2014 sampai saat ini berada pada opini wajar tanpa pengecualian. Diikuti pula indeks persepsi kualitas pelayanan publik atau PKP kita telah mencapai 77,60%. Dengan semakin membaiknya tata kelola pemerintahan, kita akan berdampak pula pada capaian kinerja pembangunan daerah dalam anggaran 2021. Ini dapat dilihat pada capaian indikator makro pembangunan daerah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2020 mampu bertahan di angka 2,32%, sedangkan pertumbuhan ekonomi skala nasional mengalami pertumbuhan yang negatif. Hanya Provinsi Papua, Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat tren peningkatan perekonomian sebagai masa pemulihan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua menempati urutan kedua terbesar se-Indonesia dengan laju pertumbuhan sebesar 15,11%. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua telah membuahkan hasil. Indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Papua yang memiliki capaian 60,62 mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai sebesar 60,44 poin, sehingga IPM Papua masuk pada kategori sedang. Seiring dengan membaiknya perekonomian Provinsi Papua, berdampak pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana tingkat kemiskinan Provinsi Papua terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2021 mencapai 26,86%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan tahun 2018 yang masih sebesar 27,43%. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka mengalami perbaikan di masa pemulihan ekonomi ini, sehingga tingkat pengangguran kita menurun, di mana TPT pada tahun 2021 sebesar 3,33%, menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 4,28%. Ini rasio atau tingkat ketimpangan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,39 poin bila dibandingkan dengan gini rasio tahun 2019 sebesar 0,394. Namun capaian pada tahun 2021 masih sesuai dengan angka target yang ditetapkan, yakni pada angka 0,34 minus 0 sampai 0,39 poin. Sebagaimana tercantum dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Papua tahun 2021. Sidang Dewan yang terhormat serta seluruh peserta sidang, demikian kiranya pokok-pokok penyampaian penyerahan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021. Saya percaya bahwa para anggota Dewan yang terhormat telah mencermati keseluruhan capaian kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2021. Saya menyadari bahwa belum semua harapan seluruh masyarakat maupun Dewan yang terhormat mampu kami wujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun hal tersebut lebih ditimbulkan oleh kondisi-kondisi objektif karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh di sisi yang lain. Keberhasilan dan pencapaian ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Papua. Saya mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi hikmah, akal budi, dan kesehatan bagi para pemimpin dan anggota DPRD, para anggota
Forkompinda, jajaran pemerintah di Provinsi Papua, dan seluruh undangan yang hadir, serta seluruh masyarakat Papua yang saya cintai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Shalom dan salam sejahtera. Jayapura 9 Juni 2022, Gubernur Papua tertanda Lukas NMB SIP MH selesai. Kata penutupan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh pimpinan rapat. Dan hadirin yang saya hormati, dengan telah diserahkannya laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka rangkaian pembukaan rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat Saudara Gubernur Papua dan anggota Forkompinda atau yang mewakili, pada yang terhormat Kabinda Papua, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, yang terhormat Katanwil Kemenkumham Provinsi Papua, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Papua, yang terhormat Kepala Perwakilan Daerah RI Provinsi Papua, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pimpinan SKPD Provinsi Papua, yang terhormat para pejabat sipil TNI Polri, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi wanita, insan pers, dan para undangan yang telah berkenan hadir dan menghadiri jalannya paripurna pada hari ini. Dengan harapan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini, atas nama pimpinan Dewan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Sebelum dapat paripurna sidang hari ini, sebelum dapat paripurna sidang hari ini, kita skors. Saya informasikan bahwa rapat paripurna kedua dengan agenda penetapan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Juni 2021 pukul 19.00. Akhirnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan diskors. Demikian Papua pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juni 2022 telah selesai. Kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Papua, pimpinan DPR Papua, dan Forkompinda Papua berkenan meninggalkan ruangan sidang diikuti hadirin sekalian.